Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan magfirahnya kita dikasih kesempatan untuk mempelajari yaitu materi yang kemarin ya. Nah, yang belum beres kemarin sudah mempelajari sampai hal yang membatalkan sholat. Kita akan lanjutkan lagi kemarin sampai mengubah niat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya satu, berbicara dengan sengaja, ataupun kita banyak melakukan gerakan di luar sholat. Nah, itu hukumnya adalah batal. Nah, berikutnya adalah berhadas saat melakukan sholat, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik yang misalkan kalau laki-laki yaitu kentut, ataupun misalkan perempuan ketika terasa datangnya haid, maka itu batal sholatnya. Menempelnya najis di badan ataupun di pakaian yang tempat kita sholat, maka itu adalah batal sholatnya ya. Nah, terbuka auratnya laki-laki ataupun perempuan, maka itu batal. Mengubah niat yang terjadi niat sholat sunnah duhur terus dijadikan niat wajib, maka itu tidak boleh ya, batal. Berpaling dari kiblat, maka kita harus menghadapkan kepada kiblat. Makan ataupun minum ketika sholat itu hukumnya batal ya, gitu. Jadi harus kumur-kumur dulu ketika kita sudah makan dan minum. Lebih baik kita melaksanakan wudu lagi. Apalagi tertawa, nah ataupun murtad, keluar dari agama Islam ya. Itu hal yang membatalkan sholat, tertawa. Contoh videonya ada. Nah, ini hal yang membatalkan sholat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, terus ada yang melakukan kesalahan, ruku, belum waktunya ruku, mendahului imam. Nah, ini ditertawakan gitu. Ini ketika dia melakukan yang namanya kunut ya. Nah, ini kesalahannya, dia mau sujud, ternyata imamnya. Nah, ini batal kita menertawakan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah mempelajari ini hal yang membatalkan sholat, kita masuk kepada tata cara pelaksanaan sholat. Nah, berdiri dengan tegak menghadap kiblat, yaitu membaca niat Allahu Akbar. Niatnya apa? Misalkan sebelum melaksanakan ibadah sholat, tentukan dulu niatnya, sholat zuhur kah, apakah sholat sunat. Kalau sudah ditentukan, misalkan sholat subuh, tentukanlah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Maka selanjutnya adalah membaca takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini sejajar ya. Nah, ini sejajar dengan pundak, ini tangan di atas sejajar dengan telinga ya. Nah, gitu. Selanjutnya adalah membaca yaitu doa iftitah Allahu Akbar kabiro ya, ataupun Allahumma ba'id baini, itu boleh yang kalian pahami, yang kalian bisa ya. Selanjutnya setelah membaca doa iftitah adalah membaca surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladdallin gitu. Kalian kemarin udah dipelajari ya tentang hukum sunah-sunahnya gitu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan untuk membaca salah satu surat dalam Al-Quran, surat-surat juz 30, surat yang pendek ya. Boleh suratnya Ikhlas, Al-Ikhlas ataupun Anas, Al-Falaq, An-Nasr, boleh yang kalian pahami, yang bisa ya. Setelah membaca surat pendek yang tadi ya, ini baru melakukan yaitu ruku dengan membaca subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Ini pandangan lurus ke bawah ya. Nah, ini lurus. Nah, pandangannya itu ke bawah, tidak boleh melihat ke kiri dan ke kanan karena hukumnya sunnah kalau melihat pandangan ke bawah. Selanjutnya adalah harus tumaninah, tidak boleh tergesa-gesa melakukan rukunya. Selanjutnya adalah melaksanakan namanya yaitu i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu setelah kita bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah itu Rabbana lakal hamdu ya. Setelah
membaca sami Allahu liman hamidah, kalian baru sujud. Tata cara pelaksanaan sujud. Nah ini, tangan menghadap ke depan. Ini jangan lupa, awas jangan sampai ada sedikit rambut terhalangi laki-laki misalkan dengan kopiah. Nah, ini harus, nah ini jangan sampai rambut menghalangi untuk kita sujud ya. Nah terus telapak kaki itu menempel di dalam sejadah, jangan diangkat. Yang kaki ada 2 telapak kaki, 2 ini tangan, terus jidat sama ini lututnya ya, itu nempel. Nah berikutnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali gitu, dengan ikhlas, dengan dibaca tanpa tergesa-gesa, dengan tumanina. Selanjutnya yaitu membaca doa duduk di antara 2 sujud, Robbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wafini wafa'ani. Ini dia baca ya. Nah setelah itu dibaca, nah laki-laki ini di depan, kalau perempuan ditarik sedikit ya, nah tangannya itu seperti itu contohnya. Nah selanjutnya adalah melakukan sujud kembali. Doanya yang mana Pak? Yang tadi dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak berapa? 3 kali. Nah setelah itu kalian dalam rukun sholat itu membaca pelaksanaannya itu tasyahud awal dari at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid ya, sampai beres ini. Nah ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka telunjuk ini dinaikkan ya, gitu, sejajar sama ini, boleh ya. Selanjutnya adalah setelah kalian membaca doa tasyahud, yaitu adanya membaca apa? Membaca sholawat atas Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini dibaca sampai innaka hamidum majid. Setelah itu baru mengucapkan salam ke kanan, hukumnya itu wajib, tapi kalau ke kiri itu hukumnya sunnah, maka dilakukan kedua-duanya untuk menyempurnakan ibadah sholat. Makanya ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah itulah tata cara melaksanakan ibadah sholat yang hari ini kita laksanakan ya. Kemudian bagaimana Pak misalkan kalau kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah? Nah sholat berjamaah adalah salah satu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, satu orang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Nah salah satunya adalah ini yang harus kalian pahami, yaitu syarat menjadi imam. Misalkan beragama Islam, yang kedua balik, berakal sehat, yang ketiga paham bacaan dan rukun sholat. Jadi harus paham dulu bacaannya ya, dan rukun sholatnya harus betul-betul fasih bacaannya itu. Tidak menjadi makmum ya, seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki atau perempuan, makmumnya perempuan ya. Jadi seorang laki-laki boleh menjadi imam, makmumnya itu laki-laki dan perempuan. Imam boleh perempuan asalkan makmumnya semuanya perempuan, tapi tidak boleh makmumnya laki-laki ya. Oke. Selanjutnya adalah syarat menjadi imam, tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini syarat menjadi makmum. Nah berniat mengikuti imam. Yang kedua mengikuti segala gerakan imam, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Yang ketiga tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih dari depan imam, tidak boleh sejajar ya, jadi ke belakang. Nah gitu, letaknya di belakang imam. Tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam dari 2 gerakan sholat. Jadi kita harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh juga mendahului ketika imam melaksanakan ibadah sholat ya. Nah sholat makmum harus sama dengan imam. Jadi kalau imam Allahu Akbar takbiratul ihram diikuti, kalau imam ruku jangan sujud duluan, ikuti aja gerakan imam gitu. Makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Gimana kalau di luar tempat? Maka tidak sah. Jadi kalau di luar masjid itu masih boleh satu lingkungan. Kalau beda misalkan rumah, terhalangi 2 rumah, itu nggak bisa ya. Misalkan di dalam rumah sendiri. Nah jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah. Misalkan lupa jumlah rakaat, lupa atau yang seharusnya tasyahud, ini langsung berdiri lagi, maka membaca subhanallah. Tapi kalau perempuan dengan